Wah, puji Tuhan. Haleluya. Belum terlalu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur saat sore hari ini. Kita masih bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kita masih bisa meninggikan nama Tuhan dengan tatap muka. Meskipun kita masih sebagian dengan batasan orang, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Seberapa kita hadir saat sore hari ini, kita serahkan jiwa roh kita hanya untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita akan doa terlebih dahulu. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita siapkan hati kita pikiran kita terfokus hanya untuk Tuhan saja. Mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia yang tak terbatas dalam hidup kami. Biarlah nama Tuhan ditinggikan saat ibadah kami saat sore hari ini. Kami mau menyembah Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami memuliakan nama Tuhan. Dengan segenap jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Buat waktu yang Kau beri. Kami bisa berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melihat hati kami. Engkau melihat pikiran kami. Kami akan fokuskan penyembahan kami hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pujian penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Memberkati kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Agar kami layak datang di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Ini kami setiap umat Tuhan, khususnya KMDM pada saat sore hari ini. Urapi kami Tuhan. Kuasa urapan Roh Kudus nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami mau merasakan kuasa Roh Kudus. Kami mau menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Semua kita yang siap menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita semua bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Datang padamu.
memuji Tuhan. Kita mau menggerakkan tubuh jiwa kita. Jangan hanya, ya kita harus semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Sukacita, amin. Amin. Sudah mulai panas? Haleluya. Belum. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Sebelum kita mendengarkan firman, kita bawa jiwa roh kita lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, agar firman Tuhan masuk secara menyeluruh dalam hidup kita. Dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Amin. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Apa yang kau alami kini, mungkinkah dapat engkau mengerti?
sedang meredah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Roh Kudus, lawat kami, landa kami di tempat ini Roh Kudus. Oh hadir di sini Roh Kudus. Haleluya. Hadir di tempat ini. Lawat kami Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya. 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 Oh Holy Spirit God. Holy Spirit God. Oh mengalir di sini Roh Kudus. Mengalir memenuhi tempat ini. Menguduskan tempat ini. Melawat tempat ini Tuhan. Kami rindu api-Mu Roh Kudus. Roh Kudus. Haleluya. Oh harapan. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Mari kau yang rindu lawatan Roh Kudus. Lawatan kuasa-Mu Tuhan. Landa kami Tuhan. Landa kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lawatan-Mu memulihkan kami. Lawatan-Mu memberi kami kekuatan baru. Lawatan-Mu menyembuhkan kami. Lawatan-Mu memulihkan kami Tuhan. Lawatan kuasa-Mu, mujizat terjadi di tengah kami Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Engkau ajaib. Engkau ajaib Tuhan. Berikan kami kekuatan baru Tuhan. Lawatan-Mu memberi kami kekuatan baru. Amin. Lawatan-Mu memberi kami semangat yang baru. Amin. Lawatan-Mu memberi kami masa depan yang baru Tuhan. Amin. Kalau Engkau di pihak kami, kemenangan bersama dengan kami Tuhan. Amin, Tuhan. Tuhan yang memberi kami kekuatan. Tuhan Amin. tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Amin. Tuhan senantiasa menopang kami. Haleluya. Tuhan hadir hari ini. Amin. Tuhan hadir malam ini bagi Amin. kami semua Tuhan. Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yes. Lawat kami turun kuasa-Mu. Turun kuasa-Mu atas setiap kami semua. Kami yang haus dan lapar akan firman-Mu. Kami yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Kami yang haus dan lapar akan kuasa-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Hanya Engkau yang menjadi desperate kami Tuhan. Yang menjadi desire kami, keinginan kami. Kerinduan kami paling dalam. Yang paling kami butuhkan, Engkaulah segalanya Tuhan. Amin. Bagi kami, hanya Engkaulah segalanya bagi kami. Amin. Dunia tidak menyilaukan mata kami Tuhan. Amin. Kami hanya silau dengan kemuliaan-Mu, Amin. dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya silau, kami hanya rindu malam hari ini. Kami pulang, kami dipulihkan. Kami pulang, kami disembuhkan. Kami pulang, kami terima mujizat. Kami pulang, kami memiliki semangat yang baru. Sukacita yang baru. Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu nyata. Tuhan, ini hati kami. Tuhan bentuk dengan kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi, dikuatkan kembali oleh kuasa firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang bersuka cita, bersemangat, dan siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Kalau kita sedang dalam pergumulan, kalau kita sedang dalam persoalan saudara, mari kita katakan puji Tuhan. Ya, kalau kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan itu sebuah korban yang berkenan saya. Kalau orang sedang tidak ada pergumulan terus bersyukur itu biasa.
Tapi ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat, kita berkata, haleluya Tuhan. Ya. Sehingga kita dibebaskan, dimerdekakan dari segala saudara belenggu yang membuat kita saudara, segala belenggu yang membuat kita lemah, yang membuat kita bimbang. Saudara. Tuhan akan memberi kemenangan yang baru. Amin. Saudara. Tuhan akan memberi mujizat. Saudara percaya mujizat terjadi? Ya, malam hari ini ketika saya melihat hati yang haus, ya, musik yang mengalir luar biasa, saya rasakan hadirat Tuhan melawat saudara, melawat saya. Saya bolak-balik menghapus air mata saya, saudara. Tadi luar biasa Tuhan hadir, puji Tuhan. Sebelumnya Salam, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk membagikan isi hati Tuhan, luar biasa. Saya diberi tema dari Yohanes 15 ayat 16, ini kita cepat-cepat aja, saudara. Judulnya God Grace, anugerah Tuhan. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 16. God Grace, anugerah Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan itulah yang memulihkan kita semua. Amin, saudara. Anugerah Tuhan yang menyembuhkan kita. Anugerah Tuhan yang memberi kita kekuatan baru. Yohanes 15 ayat 16 saya bacakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin, puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan saudara dan saya ini dipilih oleh Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saya ini umat pilihan Tuhan. Coba kasih tahu kanan kirimu, engkau adalah umat pilihan Tuhan. Kasih tahu saudara, engkau adalah umat pilihan Tuhan. Amin, saudara. Ya, tetapi dalam pergumulan, ya, dalam istimewa hari-hari setahun berjalan lewat, kita mengalami COVID, sudah mengalami corona. Ya, umat pilihan Tuhan pun mengalami badai juga. Bahkan masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Ya, tadinya pergumulan kesehatan yang kita pergumulkan, tapi juga nanti ekonomi. Banyak orang mulai kehilangan, ya, pekerjaan, banyak orang mulai bimbang dengan masa depan, bagaimana apa yang akan terjadi. Nah, disinilah kita membutuhkan God grace. Disinilah kita membutuhkan anugerah Tuhan. Sebenarnya sampai hari ini, kalau kita masih bisa ibadah, masih bisa bertahan, masih bisa survive, itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Dan anugerah Tuhan itu akan dilimpah-limpahkan. Saudara. Firman Tuhan di ayat yang lain dikatakan anugerah demi anugerah. Anugerah itu enggak berhenti, tapi dia akan dilimpahkan lebih lagi. Saudara. Nah, kata anugerah itu sendiri berasal dari istilah karis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Di dalam perjanjian baru kata ini bermakna kemurahan hati Allah. Apa itu? God grace, saudara. Kemurahan hati Allah. Amin. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita merasakan Tuhan hadir, ketika kita yang tadinya susah, kita datang sama Tuhan, susahnya bisa hilang. Itu kita mendapat kemurahan hati Allah. Nah, kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Namanya saja anugerah, itu artinya sebuah kemurahan hati, tapi yang harusnya tidak pantas untuk diterima. Nah, kalau kita merayakan Paskah dalam bulan ini, kita melihat love story-nya Tuhan. Kisah cintanya Tuhan terhadap manusia. Ya, karena begitu besar kasih Allah. Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita yang percaya tidak binasa. Amin, saudara. Tuhan memiliki love story, kisah cinta. Kisah cinta dengan saudara dan saya. Ketika kita menerima Yesus, saudara, kita tidak binasa tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Itu yang disebut sebagai kemurahan hati yang harusnya tidak pantas kita terima. Kita orang berdosa, kita orang yang layak dihukum. Nah, dari situ saudara, kita renungkan siapa yang di Alkitab yang mengalami God grace ini. Kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima sebenarnya. Ini adalah anak yang hilang. Coba kita buka di dalam Lukas 15 ayat 17. Lukas 15 ayat 17, saudara sudah tahu cerita tentang anak yang hilang. Dia pergi dari bapaknya membawa harta bagian miliknya. Dan dia pergi ke negeri yang jauh memboroskan hartanya. Hidup berfoya-foya, setelah habis bencana kelaparan terjadi.
Dan dia harus bekerja sebagai orang yang memberi makan babi, menjaga babi. Dan dia mau makan dari makanan babi itu enggak boleh ya saudara ya. Lukas 15 ayat 17. Nah di sini dia menyadari bahwa dia membutuhkan God grace. Dia membutuhkan anugerah, kemurahan hati yang dia enggak layak. Wong tadinya dia sudah ngambil semua bagiannya, dia pergi ninggalin bapaknya. Nah, ayat 17, mari kita baca, 1, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18 dan 19 juga. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Firman Tuhan bilang apa? Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Aku enggak layak lagi. Nah, ini yang dialami oleh anak yang hilang. Dia tahu ya bahwa di rumah Bapa itu berlimpah-limpah. Anugerah itu saudara, itu berlimpah-limpah. Anugerah demi anugerah. Ya, di saat-saat kesulitan seperti ini, kita harus bersandar benar-benar kepada anugerah Tuhan. Kita sangat-sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu ada. Cuman bisa kita alami dan bisa tidak. Ketika anak yang hilang masih belum pulang, dia enggak ngalami anugerah Tuhan. Amin saudara. Tapi ketika dia pulang, dia sadar dan dia bangkit pergi kepada bapaknya. Di situ dia mengalami God grace, kemurahan hati Allah yang tidak pantas dia terima sebenarnya. Makanya dia bilang kepada bapaknya, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Aku enggak layak. Aku sudah mendoakan Bapak supaya cepat mati. Kan dia minta bagiannya duluan. Aku enggak layak disebut sebagai anak Bapa. Saudara, dalam pergumulan-pergumulan saat kita ngadepin COVID ini saudara, mari bersandar kepada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bisa memulihkan hidupmu. Amin saudara. Anugerah Tuhan bisa menyembuhkan. Anugerah Tuhan bisa menyatakan mujizat. Ketika anak yang hilang ini kembali kepada bapaknya, hidupnya dipulihkan. Berapa banyak yang kita mau mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Mujizat dari Tuhan. Kesembuhan yang dari Tuhan. Mungkin saudara punya pergumulan yang saudara enggak bisa sampaikan sama orang. Saudara cuma simpan dalam hati. Tapi Tuhan tahu. Saudara membutuhkan God grace. Mungkin saudara sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Saudara membutuhkan God grace. Mungkin saudara sedang pergumulan keuangan karena situasi COVID ini ya. Saudara membutuhkan God grace. Anugerah Tuhan bisa memulihkan. Bahkan membuat mujizat yang baru luar biasa. Pertolongan Tuhan bisa nyata di tengah badai COVID ini. Di tengah pergumulan yang gak tahu kapan berhentinya. Ya, saya kemarin juga mikirnya tak pikir, wah cepet ya selesai asal ada vaksin selesai. Enggak juga, malah terjadi di India kayak gitu saudara ya. Tiba-tiba ribuan orang jadi korban. Ya, mari saudara. Nah pertanyaannya bagaimana kita benar-benar bisa mengalami God grace ini. Kalau kita mau, yang sebenarnya kita butuhkan cuma God grace, bagaimana ngalaminya? Makanya saya bilang tadi, anak yang hilang tadi sama sekali sebelum pulang, dia sama sekali enggak ngalami God grace. Tapi ketika dia balik ya, coba kita lihat ayat yang ke-17. Ayat ke-17 tadi. Lalu ia menyadari keadaannya, ya, oh sudah itu ya, ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ayat 20. Oh sorry. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, ayat 20 betul. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, apa saudara? Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya ini belum sampai rumah aja ayahnya udah lihat, berarti ayahnya ini nungguin. Setiap hari nungguin anaknya pulang. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Tadi rencananya dia bilang apa sama bapaknya? Dia mau bilang aku nggak layak jadi anak bapak. Dia mau bilang begitu ya. Tetapi ternyata yang terjadi ayat 20, ayahnya itu malah berlari mendapatkan dia, lalu rangkul dan mencium, tetap memperlakukan dia sebagai anak. Nah, ayat 21 kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya ya, selanjutnya saudara tahu bahwa dikasih jubah yang terbaik ya, dikenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Anak ini berpikir aku enggak layak. Ya, dia bilang aku butuh God grace. Tapi bapaknya ini memperlakukan dia sebagai anak. Nah, God grace terjadi yang pertama saudara, sadarilah bahwa kita itu sangatlah berharga di mata Tuhan. Coba ulangi kata-kata saya, sadarilah bahwa kita sangatlah berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak ini enggak menghakimi anaknya yang pulang. Oh kamu, syukur kamu seperti itu. Kamu sih ninggalin bapak. Kan ada yang seperti itu ya, orang sudah sengsara disyukur-syukurin ya. Bapaknya ini enggak gitu, dia malah peluk tuh. Itulah hati Bapa di surga. Dia memandang kita ini berharga. Kita harus sadari kita berharga di mata Tuhan. Apa buktinya kita berharga di mata Tuhan? Ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Untuk menyelamatkan kita, itu perlu pengorbanan nyawa. Nah nyawa ini enggak murah. Ya kalau saudara nonton film Passion of Christ itu yang paling mendekati, tapi nyatanya lebih parah dari itu. Lebih parah dari itu. Harga yang Tuhan Yesus harus bayar untuk menebus dosa manusia itu mahal banget. Karena itu berarti saudara dan saya itu berharga banget di mata Tuhan. Berarti saudara dan saya itu dicintai banget sama Tuhan. Berarti saudara dan saya dikasihi sekali sama Tuhan. Sangat dikasihi sama Tuhan. Bapa mengasihi kita, dia nunggu ya kita untuk datang kepada dia, menyadari bahwa diri kita sangat berharga, penebusan dosa dibayar dengan kayu salib. Karena hidupmu berharga itu jangan sia-siakan hidupmu dengan hal-hal yang murahan. Jangan sia-siakan hidupmu untuk hidup dalam dosa. Ya, kalau di gereja kami saudara sudah ribut ya, karena kami fokusnya ke eskatologi, kedatangan Tuhan. Wah ini COVID ini, wah sudah dekat Tuhan Yesus datang. Dan memang itu betul. Memang kita sudah enggak bisa seperti dulu lagi. Anak-anak sekolah di rumah, orang segala macam ya. Ini memang sudah sangat dekat kedatangan Tuhan. Karena itu kalau kita mengalami, disadarkan kita berharga, kita enggak mau menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara beruntung. Karena nyatanya di tengah COVID ini orang yang hidup dalam dosa tambah banyak. Di Amerika itu gereja terpecah jadi dua. Gereja yang mendukung LGBT, ya, pernikahan sesama jenis, transgender dan sebagainya. Dan gereja yang tetap mempertahankan kebenaran. Itu pecah jadi dua. Karena yang menyetujui LGBT gerejanya kaya-kaya. Karena orang-orang LGBT itu donatur gereja, uangnya banyak. Yang mempertahankan kebenaran gak punya uang. Tapi kan Bapak di surga kaya, amin saudara. Tambah kedatangan Tuhan semakin dekat malah tambah banyak orang berbuat dosa. Malah kompromi dengan dosa. Nah kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya saudara dulu waktu ya sekolah pakai seragam ya, kadang-kadang ada seragam, dulu saya ada seragam putih-putih saudara, atas putih bawah putih, apalagi kalau upacara bendera itu kita tugas gitu. Wah itu enggak bisa sembarang main. Ini putih semua, kita duduk sembarang ya, sini pantatnya nanti hitam ya. Kotor ya, enggak bisa sembarang ya, kita harus hati-hati. Nah hidupmu itu sudah disucikan oleh darah Yesus, amin. Saudara harus hati-hati, sudah dibersihin oleh darah Yesus, sudah ya hidupmu berharga
dibayar dengan darah yang mahal. Karena itu hiduplah, ya, jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah benar berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, God grace terjadi ketika anak ini pulang, ya, ayat 20 tadi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi kita harus membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Jadi ketika kita jauh dari Tuhan, ya, sekarang ini kan orang ibadah online, saudara. Sampai pendeta kami, saudara, itu ketika mau ibadah, ayo yang ibadah online di rumah jangan sambil tiduran, jangan pakai baju yang pantas, ya, mau datang sama Tuhan. Tapi itu kenyataannya seperti itu. Kalau online, saudara, orang belum bisa segenap hati. Online ini bisa jauhkan kita dari Tuhan, saudara. Nah, kita bagus ibadah onsite seperti ini. Amin, saudara. Supaya kita bisa datang bawa diri kita sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika anak yang hilang menjauh dari bapaknya, dia berhenti mengalami God grace. Dia enggak mengalami God grace lagi. Tapi ketika dia kembali kepada bapaknya, dia membawa dirinya dekat dengan Tuhan. Mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, saudara, itu ketika dia menyerahkan nyawanya itu, tirai bait suci di ruang Maha Kudus itu terbelah dua. Ya, kok tiba-tiba terbelah? Ya? Itu karena di ruang Maha Kudus itu cuma boleh imam besar saja yang masuk di situ. Karena itu maka namanya ruang Maha Kudus. Hanya imam besar saja yang boleh masuk. Itu tempat di mana Tuhan itu mau menyatakan dirinya yang paling dekat. Nah, ketika tirai bait suci itu terbelah dua, artinya semua orang tanpa terkecuali, bahkan bukan imam besar sekalipun bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Artinya Tuhan mengundang kita untuk senantiasa dekat dengan Dia. Senantiasa memiliki hubungan dekat dengan Dia. Untuk membayar, ya, pemulihan hubungan ini bayarannya darah Yesus. Ketika saudara memuji menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Saudara tahu hadirat Tuhan itu dibayar dengan darah Yesus. Karena harus Yesus mati di atas kayu salib dulu baru tirai bait suci terbelah dua. Karena itu bawa dirimu dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan itu kan sumber mujizat. Kenapa orang jauh dari mujizat? Kenapa orang gak ngalami pertolongan Tuhan, gak ngalami God grace? Gak ngalami pemulihan hidupnya, gak ngalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya, jauh dari Tuhan. Saudara kalau pergi ke kawinan itu, ya saudara, diundang ke mantenan. Saya juga sering, saudara, ada jemaat nikah gitu ya, wah diundang. Nah itu di tempat meja, tempat makan itu kan prasmanan, habis ngambil. Nah temen itu, ayo duduk di sebelah sana. Oh jangan, saya tidak boleh jauh-jauh dari meja prasmanan. Loh kenapa? Nah, kalau habis kan tinggal cepet ambilnya. Gitu ya saudara ya. Jadi jangan jauh-jauh dari anugerah ya, bercandaan saya sama teman saya. Ini kan sumber berkatnya di sini. Ngapain kamu jauh-jauh dari di sana? Kamu jauh balik sini sudah habis. Kadang-kadang orang itu gak sadar dia udah mulai menjauh dari Tuhan. Udah mulai gak ngerasakan hadirat Tuhan. Dan ketika mulai gak ngalami pertolongan Tuhan, malah marah-marah sama Tuhan. Tuhan gimana sih, kok COVID diizinkan? Tuhan gimana sih, kok ini ekonomi saya seperti ini? Ada seorang wanita yang sakit 12 tahun, ya, pendarahan, dan dia sudah berobat di mana-mana, dia sudah menghabiskan segala hartanya, habis. Dan tidak sembuh. Satu hari dia lihat Yesus lewat, dia bilang apa? Asal tak sentuh ujung jubahnya. Amin, saudara. Asal aku sentuh ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara tahu enggak? Dia mendesak masuk di kerumunan yang dimana ada Tuhan Yesus, ya, di sekelilingnya itu. Dia mendesak masuk. Dia cari apa? Ujung jubah Tuhan Yesus. Dia mendekat. Dan ketika dia sentuh ujung jubah Tuhan Yesus, saat itu juga, detik itu juga dia sembuh. Ketika dia mendekat, God grace terjadi. God grace menjadi kesembuhan dalam dirinya. Ya,
Anugerah Tuhan itu memulihkan, anugerah Tuhan itu menyembuhkan, anugerah Tuhan akan menyatakan mujizat. Makanya kalau sudah datang sama Tuhan, sudah carilah hadiratnya sungguh-sungguh. Benar-benar rasakan, saya tuh kalau merasakan hadirat Tuhan itu sampai ke kulit-kulit saya ini sudah saya rasa semua. Tuhan, aku minta Tuhan landa saya Tuhan. Tuhan, aku seperti menyerap hadirat Tuhan itu saudara. Saya rasakan sampai ke kulit-kulit saya rasakan semua, saya seperti dibungkus dalam hadiratnya. Rasakan saudara hadirat Tuhan dalam hidupmu. Maka saudara akan mengalami anugerahnya. Anugerah Tuhan hanya bisa ketika kita bawa diri dekat dengan Tuhan. Ketika anak yang hilang masih jauh. Banyak orang gereja, tubuhnya di sini tapi pikirannya di tempat lain. Hatinya di tempat lain. Cuma setor muka aja sama pengurus atau sama teman-teman gereja yang lain supaya dianggap Kristen aja. Padahal enggak sungguh-sungguh ibadah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bawa diri dekat dengan Tuhan. Makanya waktu Tuhan Yesus bilang, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya bilang, Tuhan ini gimana semua jamah jubahmu? Beda saudara. Orang wanita yang jamah ini, ujung jubah Tuhan Yesus dengan yang berkerumun di sekitarnya Tuhan Yesus beda. Mereka enggak pengen nih. Mereka sudah dekat Tuhan Yesus loh. Tapi mereka enggak pengen aliran hadiratnya itu loh. Kenapa bisa gitu? Saya juga heran. Banyak juga hamba-hamba Tuhan begitu saudara. Ketika ada doa, ada apa, biasa. Padahal itu kesempatan kita merasakan hadiratnya loh saudara. Fellowship dengan Tuhan. Tirai bait suci terbelah dua itu dibayar dengan darah Yesus. Dengan nyawanya Tuhan Yesus. Karena itu saudara harus dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, ini saran saya. Kalau saudara lakukan, mujizat terjadi malam hari ini untuk saudara. Yang ketiga, akuilah dan tinggalkanlah dosa. Ini yang dilakukan oleh anak yang hilang tadi. Ayat 21 kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Anak ini mengakui ya dosa itu tidak bisa ditutupi. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan dia kehilangan pakaian kemuliaan Allah, dia telanjang, dia berusaha nutupi. Dengan apa? Daun-daunan, pohon-pohon, daun-daun ya untuk nutupi dia. Tapi daun-daunan itu kan bisa kering, bisa rusak, nanti kebuka lagi. Jadi banyak anak Tuhan itu tidak membereskan dosa, tapi sukanya nutupi. Memakai topeng ke gereja kayak suci, salam, haleluya, puji Tuhan. Tapi dosanya ditutupi. Saudara kalau mau mengalami pemulihan, seperti anak yang hilang mengalami God grace yang memulihkan hidupnya, saudara harus akui dan tinggalkan. Jangan cuma diakui toh, tapi berbuat dosa lagi. Satu-satunya jalan cuma diakui dan ditinggalkan. 1 Yohanes 1 ayat 9, mari kita buka. 1 Yohanes 1 ayat 9. Enggak ada ayatnya di depan. Oh ada, oke. Mari kita baca 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jika kita mengaku dosa kita. Ya, makanya ngaku dosa. Tapi jangan ngaku sama manusia, ngaku sama Tuhan, beresin sama Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar ngaku, tapi juga harus tinggalkan. Kalau cuma ngaku saja tapi berbuat dosa lagi, kita cuma nutupi seperti Adam dan Hawa. Makanya di situ terjadi Paskah, saudara. Ketika daun-daun dari pohon-pohon itu sudah tidak bertahan lama, Tuhan memberikan mereka dari pakaian dari kulit binatang. Nah, kenapa kulit binatang? Berarti ada penumpahan darah di situ. Ada binatang yang disembelih, kulitnya untuk dipakai jadi pakaiannya Adam dan Hawa. Jadi memang di situ terjadilah Paskah, disitulah terjadi pengorbanan. Dosa kita ditebus, jadi kita bukan cuma sekedar kita menutupi tapi akan terbongkar di hadapan Tuhan ya. Tetapi nanti Tuhan yang nutupi kita sehingga kita jadi kudus. Tetapi juga harus ditinggalkan di dalam Yesaya 59
ayat 1 dan 2. Yesaya 59. Saya bacakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ketika dosa ada, dosa itu menghambat grace, dosa menghambat anugerah Tuhan. Tapi ketika dosa diakui dan ditinggalkan, ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, amin. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Doamu pasti didengar, mujizat pasti terjadi. Banyak kesaksian saudara di gereja kami yang ketika mengalami kesulitan dan dia benar-benar bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, minta ampun, benar-benar mujizat bisa terjadi. Ya, kuasa Tuhan yang tidak pernah dibayangkan, tidak pernah dipikirkan, benar-benar bisa terjadi. Karena tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Beresin dosa kita, akui dan tinggalkan. Sehingga saudara mengalami God grace selama masih ada waktu ya saudara ya. Karena ketika orang sudah meninggal ya sudah susah ya, meninggal dalam dosa apalagi. Banyak orang masuk neraka saudara, mereka minta kesempatan kedua. Tuhan kasih kami kesempatan, kami mau minta ampun, kami mau meninggalkan dosa kami. Sudah enggak bisa. Sudah selamanya di neraka. Kita masuk ruangan ini masih ada pintu keluar. Kalau udah masuk neraka enggak ada pintu keluar lagi. Ya, hell has no exit ya, tidak ada pintu keluar untuk neraka. Kalau sekali masuk selamanya dalam neraka. Makanya satu-satunya jalan kita harus mengakui dosa dan tinggalkan. Cepat-cepat bereskan. Mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, pakailah hidup kita untuk memulihkan yang lain. Nah, ini ceritanya anak yang hilang yang kita tahu kan cuma anak yang bungsu. Ternyata anak yang sulung ini juga anak yang hilang loh saudara. Coba kita lihat. Ya. Ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling, nyanyian, tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ya, kenapa anak yang sulung ini bilang begitu? Dia marah. Dia marah, ada kepahitan di sini. Dia jengkel sama adiknya. Bahkan dia detail ya mendeskripsikan dosa-dosa adiknya ya. Diborosin harta kekayaan dengan pelacur-pelacur ya. Kok anak sudah seperti itu kok bapaknya masih mau terima? Ternyata anak yang sulung ini terhilang juga karena dia pikir dia merasa benar. Padahal ketika dia tidak mengampuni, ketika dia tidak memakai hidupnya untuk memberi tempat untuk orang mau bertobat. Seringkali kan kita gitu ya, ada orang salah ya. Seperti tadi kita bisa nyukurin, wah syukurin kamu sih, kamu dosa sih. Kasih tempat untuk orang bertobat. Amin. Jangan sampai kita sendiri terhilang. Jangan sampai kita kepahitan. Istimewa kalau saudara disakiti orang. Ya, kita pengennya bales. Oh sing salah dia kok, yang berbuat jahat dia misalnya. Saya itu benar, iya. Tapi Tuhan bilang apa? Pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kita. Kita harus memberi tempat untuk pembalasan, ya, sebagai hak Tuhan. Tahun ini tahun anugerah juga buat saya, karena saya mengalami musibah luar biasa, saudara. Ya, papa saya
meninggal dan juga ternyata beberapa yang asetnya papa itu diambili orang. Tapi saya bersyukur aja. Tadinya wah di sini hati ini meropok. Tapi saya mengambil, ya makanya saya bilang tadi ketika kita mulai lemah saya teriak haleluya puji Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Nah itu kan kita sambil mengimani setiap masalah kita sudah selesai. Nah solusinya apa? Mengampuni. Ketika kita enggak mengampuni, kita bilang loh yang salah dia kok. Tapi kita sendiri juga terhilang. Kita sendiri juga jauh dari God grace. Satu jemaat yang saya layani waktu di Magelang, saudara. Suaminya itu agak kacau ya. Dia pergi ke perempuan nakal gitu, saudara. Dia berbuat dosa dengan perempuan itu. Ketahuan istrinya, wah istrinya sakit hati sekali. Saudara. Ketika istrinya sakit hati, dia tiba-tiba sakit yang parah. Gara-gara sakit hatinya itu. Karena anaknya ini teman saya, sama-sama pelayan Tuhan di gereja, saya waktu itu praktik di Magelang. Ayo kita doain mamamu. Saya bilang, tante mau nggak mengampuni? Saya masih muda, saya masih kecil waktu, masih baru lulus kuliah. Mau nggak mengampuni? Kamu anak belum nggak tahu kamu masalahku. Ya tapi firman Tuhan suruh mengampuni. Kami doakan, akhirnya puji Tuhan Roh Kudus melembutkan hatinya. Dan dia mau mengampuni loh suaminya. Ya tadinya kan wah kepahitan banget. Ya. Sebenarnya dia sudah divonis sebuah penyakit parah yang mungkin membuat dia tidak panjang umur. Tetapi puji Tuhan ketika malam itu kita doakan mengampuni. Dia itu sembuh. Ya berangsur-angsur ya. Tapi sampai hari ini kemarin saya teleponan sama anaknya, mamanya masih hidup. Masih panjang umur. Haleluya, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Amin saudara. Kuncinya di mana saudara? Ketika saudara tidak mau kepahitan. Jangan kita tidak mengampuni. Kita sendiri terhilang. Dalam setiap peristiwa-peristiwa dalam hidup, dalam pelayanan, mungkin dalam gereja kita. Tetap pakai mengampuni. Amin. Pakai firman Tuhan. Firman Tuhan bilang ampuni. Ampuni satu sama lain. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Dalam doa Bapa kami aja terakhirnya kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa di surga juga tidak mengampuni kamu. Tapi kalau kamu mengampuni sesamamu, Bapa di surga juga mengampuni. Ketika kita bilang, oh itu yang terhilang dia yang salah. Padahal kita sendiri terhilang. Kita sendiri jauh dari God grace. Saya mau katakan malam hari ini, God grace itu disediakan berlimpah-limpah bagi kita. Kalau Tuhan bisa memulihkan anak yang hilang, hidupnya pulih. Mungkin dia pikir enggak mungkin bisa pulih lah, hidupku ini sudah hancur parah. Aku datang kepada Bapakku cuma mau jadi hambanya, mau jadi pembantunya atau menjadi pegawainya aja. Mungkin menjadi tukang kebunnya. Tapi God grace terjadi dalam hidup anak ini, dia dipulihkan menjadi anak. Amin saudara. Dan anak yang sulung juga dipulihkan kalau dia mau melepaskan pengampunan. Mari saudara, jangan jadi ini bukan cuma satu loh anak yang hilang, dua-duanya terhilang. Jangan saudara jauh dari God grace. Dalam situasi Tuhan sudah semakin dekat ini. Ya, saya panggil pemain musik, bisa. Kita sangat membutuhkan God grace. Amin. Kita sangat membutuhkan God grace untuk bisnis kita, untuk kesehatan kita, untuk Tuhan mau menyatakan perlindungannya dari segala COVID, dari segala virus. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Banyak orang yang penting sudah vaksin. Ada juga yang vaksin tetap kena. Cuman Tuhan tutup bungkus darah Yesus yang bisa membuat kita aman. Amin. Dengan kita mendekat pada Tuhan. Seperti domba, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika dombanya dekat dengan gembalanya, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Tuhan ini hidup kami. Hanya Engkau yang bisa memulihkan hidup kami. Hanya Engkau yang bisa memulihkan gereja kami. Hanya Engkau yang bisa memulihkan pelayanan kami. Hanya Engkau yang bisa memulihkan hati kami yang luka. Kami butuh anugerah-Mu ya Bapak. Kami butuh lawatan-Mu malam hari ini. Kami tidak mau beranjak dari tempat ini sebelum Engkau melawat kami.
Sebelum Engkau memulihkan kami percaya malam hari ini kami dipulihkan oleh anugerah-Mu. Hidup kami dibarui oleh anugerah-Mu. Hidup kami dipulihkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang terbelenggu dimerdekakan di dalam nama Yesus. Segala kepahitan disirnakan di dalam nama Yesus. Kami mau melepaskan pengampunan. Seperti Bapa di surga sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni sesama kami. Siapapun itu yang bersalah kepada kami. Kami tidak mau terhilang. Kami tidak mau jauh dari anugerah-Mu. Kami butuh anugerah-Mu setiap detik, setiap menit dalam hidup kami. Kami butuh anugerah-Mu setiap jam, setiap waktu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambut, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Yes Lord. Selalu menjaga, selalu menjaga. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Yes Lord. Tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Tuhan. Dia mengenyangkanku dan seumur hidupku. Haleluya Yesus, haleluya haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari taruh tangan kanan di dada kita Bapa. Lawat kami ya Bapa dengan kasih-Mu. Kasih-Mu menyembuhkan hati kami. Kasih-Mu memulihkan hati kami. Kami bisa mengampuni ya Bapa dalam nama Yesus. Dan kami yang sakit sembuh. Kami sembuh dalam nama Yesus.
kami yang sedang dalam kesulitan keuangan, mujizat terjadi malam hari ini. Amin. Sebab anugerah-Mu berlimpah. Amin. Kami datang pada anugerah-Mu. Amin. Kami merendahkan diri. Mohon Tuhan curahkan anugerah. Kami tidak layak. Kami tidak pantas. Tapi Engkau mengangkat kami kembali. Terima kasih. Engkau memperlakukan kami tetap seperti anak-Mu. Engkau berlari mendapatkan kami, memeluk kami dan mencium kami. Kami berharga di mata-Mu. Engkau mati di atas kayu salib untuk membayar dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjalani hidup kami dengan sebaik mungkin. Amin. Kami mau hidup benar, kami mau hidup kudus. Amin. Kami mau hidup berkenan. Kami tidak mau menyanyiakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Paskah tahun ini biarlah menjadi kami semakin bergantung penuh pada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kami semua mengalami rapture. Kami Amin. semua diangkat Amin. oleh Tuhan. Amin. Amin. Ini kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Biarlah kami terus berjaga-jaga. Haleluya. Biarlah KMDM ini juga diberkati Tuhan luar biasa. Berkati pengurusnya, berkati pemain musik semua, pelayan-pelayan Tuhan, gereja ini juga Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah di balik segala pergumulan. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Rencana Tuhan indah luar biasa. Biarlah kami hidup sesuai firman. Kami tetap dalam anugerah-Mu di tengah badai ini Tuhan. Entah di tengah badai COVID, di tengah badai keuangan, di tengah badai masalah. Kami mau lari kepada anugerah-Mu. Kami mau mendekat kepada anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu yang memulihkan kami. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami disembuhkan. Amin. Kami dibarui pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kita semua terima mujizat. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kembalikan. Silakan duduk Bapak Ibu, duduk aja singernya. Terima kasih Pak Michael buat firman-Nya yang memberkati kita malam hari ini. Selamat Paskah, selamat menikmati kasih karunia Tuhan, karya penebusan Tuhan, karena KMDM malam ini masih menyambut Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita sudah dimenangkan dalam nama Yesus, amin. Amin. Kita masih ada waktu ya sekitar 20 menit. Kemarin pengurus kita udah lama nggak saling berfellowship, nggak saling ya memang karena kondisi lagi seperti ini. Jadi malam ini kita akan coba bikin sesuatu yang semudah-mudahan mengobati rasa kangen kita untuk berfellowship, untuk saling menyapa sesama jemaat. Jadi ada sedikit games, ada sedikit permainan yang mengingatkan kita akan waktu zaman kita sekolah minggu. Kita punya games menghias telur Paskah. Tapi agak berbeda malam hari ini. Jadi saya mau tanya dulu yang datang dengan pasangannya, dengan suaminya atau dengan istrinya, boleh angkat tangan? Ya. Yang nggak dibawa juga nggak apa-apa sih. Yang datang nanti sendirian terlalu. Yang datang sendirian deh, sendirian atau dengan siapa gitu. Ada juga. Fendi boleh tinggi ya, angkatnya sendirian ya. Oke, jadi ini gamesnya yang angkat tangan yang nggak ada pasangannya, yang datang sendirian. Teman-teman asyir tolong dicariin, bukan dicariin pasangan, maksudnya dicarikan teman. Untuk permainan ini soalnya kita butuh berdua-berdua. Yang cowok dengan cowok tetap dengan protokol kesehatan, jadi tetap jaga jarak seperti ini aja. Jadi yang suami istri datang dengan pasangannya tetap di depan belakang atau bersebelahan nggak apa-apa. Dicarikan teman, pastikan sudah ada temannya semua. Yang di depan ini ada yang masih sendiri nih, Bu Naomi sama, itu Fendi ada temannya nih. Oh, Bu Naomi sama ini, oke. Menghias telur Paskah. Iya, harus dengan pasangannya agak. Enggak apa-apa di situ, enggak apa-apa. Enggak, asal enggak terlalu jauh. Udah aman? Telurnya kita pakai telur, bukan telur asin yang beneran, nanti telur asinnya Bapak Ibu waktu pulangnya dapat bingkisan dari KMDM ya. Pastikan itu pasangannya ya. Karena pakai masker mungkin enggak. Telurnya yang kita pakai telur plastik dan menghiasnya
kami hanya menyediakan 1 lembar kertas koran. Tolong dibagiin guys. Lemnya juga 1 itu ada yang kedobel tadi. 1 lembar aja, 1 lembar kertas koran dan lem. Satu pasangan 1 ya, jangan 1 orang 1 kertasnya. 1 kelompok 1 kertas koran. Terserah, itu telur boleh dijadikan orang atau dijadikan diceplok di dadar, di apapun terserah. Medianya cuman boleh pakai kertas koran itu. Mau disobek, mau diuntel-untel, mau diapain. Kita hanya menyediakan telur, koran, dan lem. Sekreatif mungkin terserah, monggo. Itu mau dibuat telurnya jadi apa? Jadi kepala orang, jadi binatang, jadi hewan. Ya, sebentar, jangan dikerjakan dulu. Kita bareng-bareng, dipikir dulu. Semua belum dapat soalnya, tunggu. Silahkan berimajinasi. Ada yang belum dapat? Lemnya ya, kurang ya? Jangan dikerjakan dulu, silahkan dipikir dulu. Terus nanti harus ada judulnya, tema telurnya. Jadi nanti ketika juri menilai, ini telur apa? Telur corona, telur kasih sayang, harus ada judulnya, harus ada temanya. Jadi harus ada namanya, biar ada konsepnya. Nanti Pak Michael ya, minta tolong sebagai juri. Jurinya cuma 1, jadi keputusan tidak bisa diganggu-gugat, mutlak. Yang menang keputusannya Pak Michael pokoknya. Sebentar ya, sebentar. Silahkan dipikir dulu, jangan dikerjakan dulu soalnya masih ada yang belum dapat. Tunggu. Yang di depan boleh ikut ya, jangan sok-sok pura-pura nggak tahu ya. Ayo ya, di depan ikut ya. Ada 2 pemenang. Kita akan ambil 2 pemenang. Hadiahnya nggak macam-macam. 1 unit blender dan 1 unit setrika. Jadi harus maksimal. Sebentar, jangan dibuat. Ibu, tunggu dulu. Tunggu hitungan dari saya. Pastikan konsepnya benar dulu. Jadi nanti soalnya kertas itu harus habis, nggak boleh sisa. Harus semua dipakai, nggak ada sisa sobekan kertas. Lemnya sisa boleh, nggak apa-apa. Tapi kertasnya harus habis semua. Harus habis kertasnya, harus semua dipakai. Udah siap, udah dapat semua? Ada yang belum dapat lem atau sudah semua ya? Lima belas menit ya, sebentar, countdownnya akan ada di depan. Jadi waktu timernya akan ada di depan. Ayo melu. Siap? Dalam hitungan 3, siap Van? Udah, 3, 2, 1, mulai, 15 menit. Aku taplak bener gue. Telurnya masih banyak sih. Korannya sebentar. Ya. Sekreatif mungkin sampai juri nggak tahu kalau itu ada telurnya di dalam. Wah. Jangan pakai tambahan yang lain ya, nggak ada spidol, nggak ada bolpen, pokoknya cuma boleh pakai kertas koran dan lem.
sekreatif mungkin, Mana? Ingat pikirkan juga nama telurnya ya. Hasil kreasi Anda pastikan ada namanya. Jadi nanti ketika juri menilai biar jadi telur badai corona atau telur terbang, nah boleh. Santai aja, masih 10 menit. Hadiahnya blender dan satu blender dan satu setrika. Ada 2 hadiah, lumayan kan? Jadi semaksimal mungkin, sekeren mungkin.
Cik, ya 1 menit. Udah selesai semua kayaknya? Ada yang belum selesai? Udah semua? Udah. Oh belum, itu belakang masih, Pak Surya masih. 1 menit lagi. Pastikan ada namanya ya. Nah iya dikasih nama, nanti Pak Michael tanya kalau nggak sesuai temanya apa, modelnya apa. Nama telurnya ya, jadi nanti bukan. Cek. 25 detik. Silahkan kembali duduk ke tempatnya masing-masing, nggak apa-apa. Yang lesehan tadi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, selesai. Tepuk tangan, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Dah, pastikan siapkan namanya. Duduk aja nanti Pak Michael yang akan keliling-keliling. Nanti Pak, jadi biar nggak berkerumun di depan. Iya. Mau enggak Pak? Objektif ini kita pastikan Pak Michael objektif. Dilihat, tanyakan namanya Pak. Monggo Pak Michael. Iya nama telurnya, judul tema hiasan telurnya itu apa? Jadi mungkin telurnya nggak seberapa, kalau namanya keren kan siapa tahu bisa. Mulai Pak David. Egg flower. Iya benar, bunga telur. Oke. Ini namanya telur Cinderella. Telur tidak, gimana kok bisa Cinderella itu? Dilihatin Pak Juri. Ngeles ya. Oke, terus Pak Rama, wah ini temanya apa? Bahtera telur. Oke, boleh niat-niat. Ibu? Angkrem, judulnya angkrem ya Bu ya? Siap. Ini mata Bu, mata. Mana lagi? Ini apa Pak? Ini tangannya nggak ikut loh ya? Kalau dilepas tangannya jatuh, oh enggak. Telur kedinginan. Terus ya. Wah Esther. Ini merak mengerami telurnya. Mengerami telurnya. Mbak Lala? Kelinci percobaan. Coba bikin telur dari ini. Kelinci. Vera. Ini gambar Tuhan Yesus ya, Ini berlayar. Ya, konsepnya kapal ya. Terus, oh ibu ini. Oh iya, apa ini Bu? Kenapa? Ini apa sih Bu? Burung. Dia telurnya bertelur. Apa ini Bu? Telur naik pesawat. Pesawat, iya. Ini? Telur merak. Oh ya. Bunga. Apa ya Bapak? Enggak tahu. Bunga. Ini memuji Tuhan. Telur memuji Tuhan. Iya, telur memuji Tuhan. Mbak Arum? Lah. temanya menghias telur Paskah. Ya, betul, temanya menghias telur Paskah, bener. Judulnya menghias telur Paskah. Fendi? Ya. Ini apa ini?
telur berambut pirang ceritanya. Telur berambut pirang. Enggak pirang, hitam putih. Telur berambut pirang ini. Ini robot Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sedap. Sedap. Pokoknya dipas-pas ya. Oke Pak Michael silahkan. Kalau mau dilihat-lihat lagi boleh. Oh depan ada? Oh iya nggak ada baby. Iki apa? Duh. Ada 2 lagi Pak. Bisa pas gambar. Merak. Ini ada 2 lagi Pak di depan. Paskah toh. Dari tadi nggak ada yang bahas Paskah toh. Ini ceritanya, iki karena adanya cuma ini ceritanya Tuhan Yesus naik ke surga. Naik roket ya. Yang ini apa Mi? Kapal. Ya standar. Silakan Pak Michael. Sepertinya agak sulit Pak. Iya. Saya bingung ya. Ini terserah saya toh. Ya. Saya milih yang angkrem dulu tadi. Ya. Supaya tenang. Sama ibu yang judulnya nggak tahu tadi. Itu juga jadi 2. 2 tuh. Yang telur angkrem. Sabar nggih. Pak Michael yang ngasih hadiahnya juga. Iya. Wah lumayan. Yang blender yang mana, yang setrika yang mana? Terserah, sama aja ya. Request. Ibu butuh blender apa butuh setrika? Dua-duanya, iya bener. Oh ya blender dan setrika. Ibu, oh blender ya. Ibu setrika nggak apa-apa ya? Setrika, ya boleh. Ya, amin. Satunya blender. Puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Semua yang sudah ikut, semua dapat hadiah telur Paskah nanti pulang ya. Puji Tuhan. Oke, kita mau bawa persembahan buat Tuhan. Silakan teman-teman kolektan disiapkan. Oke, kita mau berdoa dulu. Bapak di surga, terima kasih buat malam hari ini, buat kesempatan kami berkumpul, berfellowship. Terima kasih buat keindahan, keintiman ini Tuhan, kami percaya kasih-Mu sudah menebus kami, darah-Mu sudah menebus kami, dan ada sukacita dan damai sejahtera yang kami rasakan sampai hari ini. Sementara kami akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami. Kau berkati, Kau kuduskan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, pelebaran kerajaan-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, sekali lagi, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan memberkati persembahan kita semua. Ada beberapa pengumuman? Enggak deng, satu aja pengumumannya buat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran dulu ya. Ulang tahun kelahiran Bapak Dede Kores, Bapak Heri Prianto, Ibu Sri Sumarni, Bapak Retnantoro, Ibu Endang Winarsih, Bapak Susianto, Bapak Ciaulang,
Ibu Atin. Nggak ada yang datang ya hari ini ya? Oh, adalah Ibu siapa ya itu ya? Oh, Ibu Atin. Wah iya ya pakai masker. Ibu Atin, selamat ulang tahun dan Yesus berkati tanggal 30. Ulang tahun pernikahan bulan ini. Oh, cuma ada satu. Oh, Bapak Daniel Yoi, drummer, dan Ibu Mariska Trisilia mana? Ya itu. Selamat ulang tahun pernikahan anniversary. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus berdoa buat gereja di tempat ini biar Tuhan yang terus campur tangan. Kita percaya, amin. Suatu saat kita akan beribadah lagi di depan sana, kangen juga beribadah di sana biar Tuhan yang campur tangan dan buka jalan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memimpin dari awal sampai akhir dan Tuhan juga akan menyertai jemaat semua untuk pulang ke rumah. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan memberkati. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita buka tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.